Hai sobat, kembali lagi bersama Ekstrada di Cerita Film. Terima kasih sudah klik video ini. Ekstrada doakan semoga kita semua sehat dan sukses. Pada kesempatan kali ini, Ekstrada akan menceritakan sebuah film yang berjudul. Film ini terinspirasi dari kisah nyata tentang dua bocil miskin yang hidup di jalan tanpa orang tua. Demi bisa bertahan hidup, mereka mencari peluang usaha, mulai dari mencari barang-barang bekas hingga berjualan apapun dan menjualnya dimanapun. Suatu hari, keajaiban pun terjadi hingga mengubah hidup mereka. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alur cerita. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Film ini dimulai pada tahun 2004 di kota Marathi. Di seberang pemukiman kaya, terdapat lingkungan kumuh yang dihuni beberapa kepala keluarga. Di pagi hari dalam sebuah gubuk, sang nenek memberitahu walau miskin, Kia dan Rani harus bisa bermanfaat untuk orang banyak. Di usia yang tidak lagi muda, Matahari terpaksa mengemis agar bisa menghidupi kedua cucunya. Sepulangnya dari mengemis, pandangan Rani teralihkan dengan bocil kaya yang sedang main boneka. Seperti bocil pada umumnya, Rani pun menangis pilu dan ingin dibelikan boneka. Melihat hal itu, Matahari menyadarkan Kia untuk jangan kebanyakan main, karena jika Matahari tumbang, maka Rani menjadi tanggung jawab Kia. Di hari berikutnya di perempatan lampu merah, melihat seorang wanita tidak berdaya, dengan cepat penyapu jalan menelpon ambulan. Halo. Melihat wanita tersebut adalah warganya, tanpa pikir panjang kali memberitahu komunitasnya. Rani! Ternyata wanita tersebut adalah nenek Kia dan Rani. Di saat sedang berduka, mereka langsung membubarkan diri karena melihat polisi sedang berpatroli. Di India, menjadi saksi bisa berpotensi menjadi tersangka. Nggak heran banyak warga takut melaporkan. Menurut hukum, jasad yang tidak memiliki identitas akan diambil alih oleh pemerintah setempat. Sebagai teman sang nenek, Yakub menenangkan dan mengajak mereka pulang. Dalam perjalanan, Rani nampak sedih karena tidak melihat boneka impiannya. Saat ini Rani berusia 7 tahun dan Kia 13 tahun. Mendengar Rani tidak paham kemana sang nenek pergi, Kia menjelaskan bahwa neneknya tidak akan kembali karena sudah tenang bersama para dewa di langit. Malamnya, sebagai ketua pengemis di koloni, Salman mengingatkan bahwa Kia wajib membayar sewa Rp100.000 per bulan. Jika tidak, pemilik kawasan akan datang mengusir. Di hari yang baru, walau tidak bisa memiliki boneka impian, Rani mencoba untuk bersyukur dengan boneka pemberian neneknya. Sebagai tetangga yang peduli, Puja meminta Kia dan Rani pergi ke kuil karena setiap Selasa dan Kamis ada pembagian makan gratis. Demi bisa bertahan hidup, Puja meminta suaminya yang sedang dalam gangguan jiwa untuk mengemis bersama anaknya. Dalam perjalanan ke kuil, Kia terlihat kesal karena Rani ingin punya boneka seperti bocil kaya. Bagi Kia, makan 1 kali sehari lebih utama ketimbang boneka yang tidak berguna.
मागाची बाहुली पाहिजे. चल. Di lain sisi, sebagai ketua pengemis di koloni, Salman mengatur dan meminta mereka mengambil jatah pembagian makan gratis dan uang sedekah di banyak kuil. Ampun kon. Di saat mereka sedang menunggu jatah makan, dengan panik tetangganya memberitahu bahwa Imran sang pemilik kawasan sedang mengeluarkan barang-barang Kia dan Rani. Ternyata nenek mereka sudah telat membayar sewa 2 bulan. Dengan gelap mata, Imran pun mengambil perabotan termasuk boneka dan mengusir mereka. Para tetangga tidak bisa menolong karena mereka pun hidup pas-pasan. Kedua orang tua mereka tumbang kecelakaan di saat Rani kecil. इथून साले सगळेच भिकारी. Mendengar mereka ingin tes susu gratis, sang pemilik pun langsung mengusirnya. Tanpa tujuan dan uang, mereka hanya bisa pasrah menerima kenyataan. Dengan perut yang kosong, mereka pun tidur di jalan. Mereka yang kehausan dan lapar hanya bisa minum dari sisa air tang yang menetes. Di hari berikutnya, dalam sebuah lapangan terbuka, nampak calon anggota dewan sedang berorasi. Di sana, Kia dan Rani bertemu dengan Salman dan gengnya. Setelah mendengarkan janji-janji manis, mereka begitu senang dan semangat karena tim calon anggota dewan akhirnya berbagi makanan gratis. Setelah makan dan berpisah, Kia terlihat bertenaga mengajak Rani bermain. Di saat Kia sedang mengambil air minum, tanpa sadar Rani masuk mendekati boneka impiannya. Di lain sisi, Salman dan gengnya sedang mencari Kia dan Rani. Melihat pengemis ingin mencuri boneka, dengan cepat sang pemilik pun mengusir Rani. Mendengar anak pertama menghina dan merendahkan, Kia yang terpancing emosi berjanji akan membeli boneka tersebut dengan usahanya sendiri tanpa minta dari orang tua. पोलिसांना फोन लावेन, गेट आउट. आता बस. तुला सांगितलं नाही म्या. तिला विचार, माऊली चोरून नेत होती की नाही. Dengan senang, mereka memberitahu bahwa pemilik kawasan dan anak buahnya ditangkap polisi ketika sedang pesta narkoboy. Abis mulai besti me. Abi besti me training ka. Kia dan Rani diizinkan tinggal di koloni karena sang nenek berjasa kepada warga. Dahulu, nenek Kia mengajarkan mereka membaca dan menulis. Setelah 4 malam tidur di jalan, akhirnya mereka bisa tidur nyenyak walau hanya dengan selembar alas kain. Di hari yang cerah, di saat Kia ingin menanyakan harga boneka impian Rani, tanpa mendengar penjelasan Kia, penjaga toko langsung mengusirnya. तुला चल निघ.
Mengetahui hal itu, dengan menyindir, pemilik toko menjelaskan bahwa seorang pengemis tidak akan mampu membeli boneka Cinderella seharga 1 juta rupiah. 5,000 रुपयाची ती बावली, 5,000 रुपयाची. Di lain sisi, Citra terlihat asik bermain boneka dan tidak mau meminjamkan. राणे तू मला खेळायला देशील त्या भावली सांगते. Merasa cemburu, Rani memberitahu bahwa Kia akan membelikan boneka Cinderella seperti milik bocil di pemukiman kaya. Kia menyadari jika jadi pengemis butuh tahunan untuk bisa membeli. भीक मागून काय Mendengar Kia tidak mau mengemis, Ayah Puja menyarankan untuk menjual plastik dan barang pecah belah di tukang loak. असं 5,000 रुपये. Demi bisa membeli Cinderella, Rani pun semangat menemani Kia bekerja. Setelah mengumpulkan 2 karung, mereka mendapatkan uang Rp20.000. Hello, 90. Di hari berikutnya, melihat Cinderella terpampang di etalase toko. Tanpa sadar, Rani langsung menyeberang. Dengan kesal, Kia mengingatkan Rani untuk melihat kanan kiri jika ingin menyeberang. जर तिकडे गेलीस ना तर चांगलं सोडतो तुझं चाल. Di saat mereka sedang mencari barang bekas, untuk kesekian kalinya pandangan Rani teralihkan dengan sebuah boneka. Entah kenapa, Rani pun mengikutinya. Dengan berurai air mata, Kia menceritakan bahwa Rani telah hilang. Salman menenangkan dan meminta gengnya untuk bantu mencari. Di lain sisi, para pemain teater terlihat bingung karena Rani hanya bisa menangis dan tidak tahu arah pulang. Dengan emosi dan marah, Kia menyalahkan pemilik Cinderella karena menjadi awal penyebab Rani menghilang. माझी बहीण आली नाही का? Tanpa peduli, mereka akan memanggil polisi jika terus mengganggu. Berhubung sudah malam, mereka pun akan mencari bantuan esok hari. कहाँ से रे बच्चा तू? Beruntung, Kia yang tidur di depan toko boneka berhasil menemukan Rani. Para pemain teater terlihat kesal karena Kia tidak menjaga adiknya dengan baik. Penghuni koloni menyambut gembira karena Rani telah kembali. Untuk melanjutkan hidup, mereka pun mencari peluang baru. Melihat ada acara perlombaan di saat anak yang lain ikut mendaftar, Kia memilih menawarkan jasa kepada pemilik toko yang sedang tidak bisa berjalan. Dengan memohon, Kia ingin menjualkan dagangannya. Mendengar adiknya akan dijaminkan, sang pemilik pun percaya. Jika Kia bisa menjual Rp3.000 per 1 botol, maka Kia akan mendapatkan komisi Rp500. Di saat cuaca sedang panas-panasnya, para penonton pun tidak ragu membeli.
Dari 110 botol yang terjual, Kia mendapatkan komisi Rp55.000. Untuk pertama kalinya, Kia mendapatkan penghasilan yang sangat besar. Malangnya, uang hasil jerih payah diambil oleh orang yang tidak dikenal. Di hari Selasa, di saat mereka akan ke kuil untuk meminta makan gratis, seorang pemuda diserempet motor hingga terjatuh. Dia adalah Rames, seorang penjual buku dongeng anak. Mendengar Kia trauma mencari barang bekas dan butuh pekerjaan baru, Rames menawarkan kerja. Jika Kia bisa menjual Rp2.000 per satu buku, maka Kia akan mendapatkan komisi Rp500. Tanpa berlama-lama, mereka pun langsung gaspol menjualnya di lampu merah. Tanpa disangka, Rani mampu menjual 15 buku dan dapat komisi Rp7.500. Sedangkan Kia menjual 7 buku dan dapat komisi Rp3.500. Walau upahnya kecil, mereka terlihat bangga ketimbang harus mengemis. Di hari selanjutnya, mendengar Rames pulang kampung karena kakinya terluka, Kia terlihat sedih karena peluang bisnisnya telah hilang. Di lain sisi, terlihat beberapa anak kompleks sedang bermain kriket. Tanpa sadar, seorang pemain terjatuh ke dalam selokan karena berusaha menangkap bola. Please, कोणीतरी वाचवा. थांब मी आलो. अरे थांब ना यार. क्लासला जायचं. बाबांनी बोलवलं. यार वाचव ना. Di saat yang lain menghubungi orang tua bocil, tanpa ragu Kia menolongnya. अरे हा कोण आहे? अरे बस काका इथेच. Mendengar Kia telah menyelamatkan anaknya, Desai pun memberikan uang. Kia menolak karena dirinya tulus menolong. आम्ही बसूया गाडीवर. Desai yang tidak tega melihat Kia terluka, tanpa ragu membawanya untuk diobati. Ternyata Desai adalah penganut Hindu yang taat, pengrajin, dan sekaligus pemilik toko patung dewa. हा असं काय ना याने त्याला गटारातनं वाचवलं. 20 minutes later. Mendengar Kia butuh pekerjaan, sebagai balas jasa, Desai pun meminta para anak buahnya untuk mengajarkan mereka membuat patung. हा सख्या काका हा तू क्या काका ते गणपत शेठची एक ऑर्डर आली आहे. Desai juga memberikan pakaian bekas yang masih layak pakai. Sejak saat itu, Kia dan Rani mempelajari teknik membuat patung. Sebagai anak pertama, Amma mengajarkan Rani membaca dan menulis. Setelah tugas sekolah mereka selesai, Amma dan Omkar membantu Desai membuat patung. Satu bulan berlalu, setelah maghrib, melihat Rani sudah pulang, Citra dan temannya kecewa karena sampai saat ini Rani belum menunjukkan Cinderella. मग आता काय मी भीक नाही मागत आणि आजकाल लय भारी भारी कपडे घालते का तू? Di tengah malam, Rani yang kepikiran dengan ucapan Citra, tanpa takut pergi ke rumah bocil kaya berharap menemukan Cinderella. Naasnya hujan turun begitu deras.
Melihat adiknya terlihat lemah menatap ayunan kosong, Kia yang awalnya hendak marah menjadi tidak tega. Dengan pilu, Kia menggendong sang adik pulang. Sebagai tanda maaf, setiap weekend Rani mengajarkan Citra dan temannya membaca dan menulis. 6 bulan berlalu, Rani masih dibimbing oleh Desai dan Kia terlihat sudah mahir. Mendekati perayaan Hari Umat Hindu, toko Desai mendapatkan banyak pembeli. Di saat Desai akan memberikan komisi 3 juta rupiah, Kia menolak karena sudah diberikan makan dan ilmu yang berguna saja. Kia sudah sangat bersyukur. Radha menjelaskan bahwa uang tersebut adalah hadiah dari dewa yang tidak boleh ditolak. हा बाप्पाचा प्रसाद समज आणि ठेव. Menjelang hari perayaan, dengan senang dan gembira, Kia ikut meramaikan acara. Melihat segepok uang di kantong, beberapa anak koloni lain berusaha mengambil. Aksi kejar-kejaran pun tak bisa dihindari. Mendengar Kia diganggu oleh koloni lain, Salman dan geng pun berusaha menolong. Sesampainya di toko boneka, Kia terkejut dan sedih karena uang yang tersisa Rp950.000. Tanpa peduli perasaan Kia, pemilik toko akan menjualnya ke orang lain karena Cinderella hanya tinggal satu. Dengan menangis pilu, Kia memberikan semua uangnya sebagai DP dan meminta waktu agar bisa melunasi sisanya. Mendengar cerita Kia, Salman menenangkan dan meminta gengnya untuk patungan. Awalnya Kia menolak karena uang tersebut adalah hasil jerih payah para koloni. Ini 200 rupiah. Salman memberitahu bahwa di waktu nenek Kia diamankan polisi, para koloni tanpa malu mengambil uang hasil mengemis sang nenek dan uang ini adalah gantinya. Di saat Rani sedang mengajarkan teman-temannya, tiba-tiba Cinderella datang menghampiri. Para penghuni pun menangis haru dan tidak menyangka bahwa Kia sangat menyayangi dan bertanggung jawab kepada adiknya. Pada hari itu, Rani sangat senang dan gembira karena Kia telah mewujudkan keinginannya. आपली शिंदेला आली. आपली शिंदेला.
10 tahun berlalu, berkat bantuan keluarga Desai, Kia dan Rani menjadi pengusaha patung yang sukses dan kaya. Mereka juga mampu mendirikan yayasan bernama Cinderella agar bisa bermanfaat bagi para penghuni koloni dan orang tidak mampu. Dan film pun selesai. Secara keseluruhan, film ini layak ditonton. Film ini mengajarkan kita bahwa untuk bisa sukses, kita tidak perlu menjadi orang yang paling pintar atau orang yang paling kuat. Tapi asalkan kita bisa menjadi orang yang pantang menyerah dan tekun berusaha, maka kita bisa mendapatkan segalanya. Terima kasih untuk kalian yang nonton video ini sampai selesai. Sekian ulasan alur cerita film kali ini. Jumpa lagi di video selanjutnya. Dan salam.